Mengejutkan, Prabowo pasang badan. Inilah skenario nasib Jokowi dan Ibu Megawati setelah didemo berjilid-jilid. Biar lebih menarik, skenario ini kita awali dari Habib Rizik. Jika Jokowi enggan mundur terhormat, MPR harus didorong gelar sidang istimewa. Tuntutan agar Presiden Joko Widodo mundur secara terhormat keluar dari mulut Imam Besar Front Pembela Islam FPI Habib Rizik Syihab. Tak hanya itu, ulama yang dibiasa disapa HRS itu juga menuntut lembaga DPR dan DPD mendorong pimpinan MPR menggelar sidang istimewa memakzulkan Joko Widodo. Jika memang ngotot tidak ingin mundur sebagai presiden, jika Jokowi tidak mau mengundurkan diri secara terhormat, entah karena malu atau karena tekanan pihak oligarki, ujar HRS dalam sebuah rekaman yang disiarkan di hadapan massa aksi tolak RUU haluan ideologi Pancasila di depan gedung DPR Senayan, Jakarta Pusat, Kamis ini, 16 Juli. Alasannya, HRS memandang rezim Jokowi sudah tidak layak memimpin Indonesia karena kinerja yang melempem. Sebagai buktinya, dia melihat negara mengalami telah krisis kedaulatan di era Jokowi. Maka sudah semestinya DPR RI dan DPD RI segera mendorong MPR RI agar secepatnya menyelamatkan Jokowi dan negara, sekaligus dengan menggelar sidang istimewa MPR RI untuk memakzulkan Jokowi dan penyelamatan rakyat Indonesia. Itu lantang diteriakan Habib Rizik Syihab yang kini berada di Arab Saudi. Lebih lanjut, Habib Rizik Syihab menyampaikan harapannya kepada DPR, DPD, dan juga MPR untuk bisa mengimplementasikan pesannya secara segera. Pesan ini saya sampaikan ikhlas dan tulus untuk menjaga keutuhan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 demi meraih ridho Allah, ungkapnya. Semoga hati semua anggota Dewan dan seluruh senator serta anggota majelis terbuka mau menerima nasihat ini. Oleh karena itu, Prabowo Subianto ubah RUU HIP. Prabowo pasang badan, minta DPR tunda pembahasan dan fokus tangani corona saja. Prabowo telah menyampaikan sikap mewakili pemerintah terkait rancangan undang-undang RUU haluan ideologi Pancasila HIP kepada DPR Republik Indonesia Kamis 16 Juli. Saya mewakili pemerintah membawa surat dari Presiden untuk mengantarkan pandangan dan posisi pemerintah tentang RUU HIP. Dalam surat itu, pemerintah meminta DPR menunda pembicaraan terkait RUU HIP. Sikap pemerintah terkait RUU tersebut diserahkan kepada pimpinan DPR setelah sebelumnya lebih dulu menyerap pandangan dari sejumlah tokoh dan masyarakat. Selain itu, penundaan pembahasan juga diminta dilakukan karena saat ini pemerintah masih fokus pada penanganan pandemi corona, di mana DPR sudah menerima usulan pemerintah yang meminta RUU HIP diganti dengan RUU BPIP. Pemerintah menegaskan larangan ajaran tentang komunisme, Marxisme, dan Leninisme dan TAP MPRS nomor 25 tetap dipertahankan, serta tetap mengikuti rumusan Pancasila yang disahkan pada 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kini, sikap pemerintah secara resmi kami serahkan kepada Ketua DPR, Prabowo mewakili. Di luar DPR, di mobil komando, tampak spanduk berisi 5 tuntutan umat atau LUMAT. Berikut isi kelima tuntutan tersebut. 1. Makzulkan Jokowi. 2. Bubarkan PDIP. 3. Tolak RUU HIP dan tangkap inisiatornya. 4. Tolak RUU Omnibus Law. 5. Batalkan Undang-Undang Corona. Di demo berjilid-jilid. Jadi, bagaimana skenario nasib Jokowi dan juga Ibu Megawati? Ditulis oleh M. Rizal Fadilah. Ini sekedar iseng dan analisa gampangan saja soal PDIP sebagai the ruling party. Sebutan the ruling party juga agak setengah hati karena fakta politiknya
antara Jokowi sebagai presiden dengan PDIP itu nampaknya belum merupakan satu kesatuan yang utuh. Megawati perlu membuat pernyataan untuk meyakinkan diri dan orang lain bahwa Jokowi adalah petugas partai. Bahwa Jokowi menjadi presiden itu mendapat dukungan penuh dari PDIP tidaklah diragukan. Akan tetapi, dalam hal status Jokowi sebagai kader PDIP, tentu banyak yang meragukan. Lebih kental pada kesamaan kepentingan yang bersimbiosis mutualisme. Dalam perjalanannya, kepentingan masing-masing menjadi takaran dan kontribusi dan peran. Kadang-kadang mesti terlebih dahulu dinegosiasi atau mungkin diintimidasi. Berbeda dengan pada saat Soeharto berkuasa, the ruling party adalah Golkar. Soeharto menjadi pengendali dan penentu Golkar. Kepentingan keduanya bersatu. Golkar sulit untuk digoyang karena hal itu sama saja dengan menggoyang presiden. Demikian juga sebaliknya. Kini PDIP berada di simpang jalan. Salah satunya karena terkunci oleh persoalan pengajuan RUU HIP. Saat PDIP mati-matian berjuang menghadapi gempuran politik, Jokowi sebagai petugas partai tetap saja santai dan meliuk-liuk berkelit. Ini RUU HIP 100% adalah inisiatif dari DPR. Jadi pemerintah tidak ikut campur sama sekali. Kilahnya. Secara normatif, tidak ikut campur mungkin benar. Tetapi, sudah menjadi pengetahuan umum bahwa di DPR itu berhimpun partai-partai koalisi yang mendukung presiden. Presiden layak untuk mampu mengkoordinasikan partai-partai koalisi pendukung. Jadi benarkah sama sekali tidak ikut campur? Bukankah RUU tersebut ada relevansinya dengan BPIP yang tak lain adalah badan buatan presiden sendiri? Pernyataan normatif berdampak politis khususnya bagi PDIP, partai terbesar pendukung presiden. Partai berlambang kepala banteng ini diduga menghadapi situasi berat, tertekan akibat usulan RUU HIP yang dikaitkan dengan isu komunisme. Persoalan isu Orde Lama, Soekarnoisme, serta komunisme bermula pada visi dan misi ADART, partai sebagai platform perjuangan partai. Reaksi yang datang secara masif adalah suatu hal yang wajar. Tak ada asap jika tak ada api, jika bukan gorengan. Persimpangan jalan pertama adalah antara melakukan klarifikasi atau mengubah ADART partai. Hal ini agar tidak ditafsirkan bahwa visi misi partai tidak lain adalah untuk menggoyang atau bahkan mengganti Pancasila. Persimpangan jalan kedua, yakni antara the ruling party dalam arti real atau bersifat semu atau kuasi. Jika hanya pro forma, yakni PDIP itu sebenarnya tidak berkuasa, maka PDIP dapat mengambil porsi berseberangan dengan presiden. Artinya Jokowi bisa dimaksudkan saja. PDIP dapat menyiapkan kadernya untuk wapres sebagai pasangan Ma'ruf Amin yang naik menjadi presiden. Keuntungan politisinya, PDIP menjadi motor penyalur aspirasi rakyat yang memang dirasakan sudah tidak mempercayai Jokowi lagi. Keuntungan lain adalah Kiai Ma'ruf Amin yang sudah uzur, sehingga meskipun berstatus sebagai wapres, akan tetapi nantinya PDIP akan menjadi penentu kebijakan. Menjadikan wapres dari kader PDIP tentu mudah saja berdasarkan lobby-lobby sebagai partai pemilik suara terbanyak. Memakzulkan Jokowi dapat menjadi bagian dari pemulihan nama baik PDIP setelah diporak-porandakan oleh RUU HIP. Apakah Jokowi akan diam saja menghadapi rencana pemakzulan? Belum tentu. Siapa tahu pemerintah mengajukan permohonan pembubaran PDIP ke MK atas dasar ideologi atau asas partai yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, karena politik itu dinamis dan segalanya serba mungkin, maka biarlah apa yang nanti rakyat akan lakukan untuk mewujudkan kekuatan atau kedaulatannya sendiri. Jokowi turun atau PDIP bubar, atau mungkin terjadi hal yang spektakuler, yaitu menimpa kedua-duanya. Jokowi turun dan
PDIP bubar. Kita semua tidak tahu, karena panggung politik itu sering membuat kejutan. Bagaimana menurut pendapat Anda?